Halo pecinta film, pernahkah kalian melihat seseorang yang terlihat biasa saja, tapi menyimpan sesuatu yang sangat kelam? Itulah yang akan kita bahas kali ini di Bioskop 1. Wrath of Man bukan sekedar film biasa. Di balik setiap tembakan ada rahasia besar. Di balik setiap langkah ada tujuan mematikan. Jason Statham memerankan karakter penuh teka-teki yang akan membuat kalian bertanya, siapa dia sebenarnya dan apa yang dia kejar. Tapi hati-hati, semakin dalam kita menyelami cerita ini, semakin banyak kejutan yang akan terungkap. Jadi, siapkah kalian untuk masuk ke dalam dunia penuh dendam dan misteri? Jangan kemana-mana, karena ulasan ini akan mengungkap semuanya hanya untuk kalian. Scene dimulai dengan dua petugas yang sedang mengendarai truk. Dalam perjalanan, sang supir meminta secangkir kopi kepada rekannya. Tiba-tiba jalur mereka terhalang oleh sebuah truk konstruksi. Awalnya mereka mengira itu hanya proyek konstruksi biasa. Namun yang terjadi selanjutnya sangat mengejutkan. Pengemudi truk konstruksi keluar dan langsung menodongkan senjata ke arah mereka. Keadaan berubah menjadi panik ketika mereka sadar tengah dirampok. Dengan cepat para perampok mulai mengeluarkan barang-barang dari truk petugas. Namun situasi menjadi semakin menegangkan saat terdengar suara tembakan. Tembakan itu ternyata berasal dari rekan mereka yang sudah dieksekusi oleh para perampok. Di tengah kekacauan, perhatian para perampok teralihkan oleh seseorang yang mendekat. Salah satu perampok tanpa ragu menembaknya. Lalu mereka segera meninggalkan lokasi dengan hasil rampokan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Siapa orang yang mendekat itu? Ikuti terus cerita ini karena semua baru saja dimulai. Scene selanjutnya menunjukkan seorang pria gondrong yang sedang memasuki kantor bernama Fortico. Fortico adalah perusahaan besar yang bergerak di bidang pengiriman uang. Dan pria ini ternyata sedang melamar pekerjaan di sana. Kepala kantor Fortico menjelaskan bahwa pekerjaan ini sangatlah berbahaya, karena mereka baru saja kehilangan beberapa petugas akibat maraknya perampokan yang terjadi. Pria gondrong ini bernama Patrick Hill, tapi lebih dikenal dengan julukan H. H kemudian bertemu dengan seseorang bernama Bullet. Bullet menjelaskan bahwa H harus mencapai nilai 70% agar bisa lulus dan bekerja di Fortico. H pun mulai mengikuti serangkaian tes. Dimulai dengan tes berlari di atas treadmill, tes bench press, dan tes menembak. Hasil tes menembak H tidak begitu memuaskan. Namun Bullet meyakinkan bahwa dengan sedikit latihan, H akan lebih mahir. Lalu H melanjutkan tes mengemudi truk, yang hasilnya juga kurang memuaskan, karena H menabrak tumpukan kardus. Meskipun begitu, H akhirnya lulus dengan nilai 70%. Scene berlanjut ke ruang locker, di mana para petugas keamanan Fortico sedang bersiap-siap. Bullet memperkenalkan H, si pria Sigma, kepada semua karyawan. Di sana terlihat seorang petugas wanita bernama Dana yang tampak tertarik pada H. Bullet mengantarkan H ke lokernya, dan di situ H bertemu dengan Dave, seorang petugas yang cukup menyebalkan. Meski Dave mengganggunya, H memilih untuk tidak terpengaruh dan mengabaikannya. Setelah H dipersenjatai dengan sebuah pistol, kini dia siap menjalani hari pertama sebagai pegawai keamanan Fortico. H ternyata ditugaskan bersama Dave. Dan di sini terlihat jelas bahwa Dave tidak senang karena menganggap H sebagai seorang amatir. H, Dave, dan Bullet kemudian pergi ke Bank US. Sesampainya di sana, mereka mengambil uang yang akan diantarkan kembali ke Fortico. Setibanya di kantor, mereka harus melewati prosedur yang mengharuskan petugas untuk melihat siapa yang ada di dalam truk sebelum memberikan izin untuk masuk. Setelah petugas melihat H, Dave, dan juga Bullet, kemudian gerbang pun dibuka. Di dalam kantor, semua petugas Fortico sudah selesai bekerja dan sedang mengantri untuk absen pulang. Salah satu pegawai berkulit hitam kemudian berkata bahwa H terlihat misterius. Bullet mengajak H untuk minum dan bermain biliar. Namun sebelum berangkat, diam-diam ia memerhatikan kartu identitas dari setiap pegawai Fortico. Scene berlanjut ke sebuah bar, di mana Dave dan Dana sedang bermain biliar. Tiba-tiba terjadi pertikaian antara John dan beberapa pegawai Fortico, yang memberitahunya bahwa dia akan dipecat. Lalu John mendekati H yang sedang bermain biliar untuk mengusiknya. John mengatakan bahwa H jarang sekali berbicara, dan H menjawab bahwa dia hanya tidak ingin berbicara dengan John. H kemudian mengusir John secara halus dengan membeli bir untuknya. Tanpa banyak bicara, John pun pergi. Scene berpindah, memperlihatkan Dave dan H yang sedang menunggu Bullet kembali setelah mengantar uang. Namun Dave merasa waktu sudah terlalu lama, dan Bullet seharusnya sudah kembali. Dave mencoba menghubungi Bullet melalui radio, tetapi bukan suaranya Bullet. Yang terdengar adalah suara orang yang tidak dikenal. Orang itu memberi perintah kepada Dave dan H melalui radio tersebut. Dave yang tadinya sok jago langsung berubah menjadi ketakutan seperti anak kucing.
H mencoba menenangkan Dave, meyakinkan bahwa dia tidak akan meninggalkan Bullet. Dave akhirnya mengikuti arahan H. Mereka pun berangkat, mengikuti instruksi dari suara misterius di radio Bullet. Kini truk mereka mulai diikuti. Ternyata benar, Bullet sedang disandra oleh sekelompok perampok. Bullet keluar dari mobil perampok dalam kondisi tangan terikat. Perampok tersebut memerintahkan H dan Dave untuk membuka pintu belakang truk mereka dan melemparkan tas berisi uang ke mobil yang sudah terparkir tepat di belakang truk. Tetapi H tidak menghiraukan ucapannya. Dengan tenang, H mengambil alih situasi, membuka pintu belakang truk, dan melemparkan uang ke mobil perampok. Di tengah aksinya, secara sengaja H menjatuhkan sebagian uang ke aspal. Para perampok langsung marah dan mengancam bahwa jika hal itu terjadi lagi, nyawa Bullet akan melayang. Salah satu perampok turun dari mobil untuk mengambil uang yang jatuh. Namun tiba-tiba, H langsung menembak perampok tersebut. Kejadian itu memicu baku tembak antara H dan para perampok. Dave terkejut melihat sisi H yang tidak pernah dia duga. H kemudian mengejar salah satu perampok yang lari ketakutan. Perampok itu akhirnya berhasil dilumpuhkan. Dengan nada tegas, H meminta perampok itu untuk mengungkap siapa dalang di balik serangan ini. Namun jawaban si perampok malah memancing kemarahan H, yang tanpa basa-basi langsung menembak mati perampok tersebut. Dave dan Bullet akhirnya tiba di tempat kejadian. H meninggalkan lokasi dengan sedikit mengejek Dave. H lalu memeriksa satu persatu topeng para perampok, seolah-olah sedang mencari seseorang yang dia kenal. Scene membawa kita kembali ke kantor Vertigo. Kini giliran H untuk diwawancara. Agen FBI terlihat kebingungan. Bertanya-tanya bagaimana H bisa mengatasi 6 perampok tanpa terluka sedikit pun. Selanjutnya, FBI menyinggung tentang tembakan H yang sangat tepat dan presisi. Menanggapi hal itu, H menjelaskan bahwa situasi hidup dan mati membuatnya mampu bertindak secara efektif. Agen FBI kemudian menunjukkan rekaman video dari penyerangan truk Vertigo sebelumnya. Melihat video tersebut, H tampak sangat fokus, seolah-olah video itu mengingatkannya pada sesuatu. Ketika FBI bertanya apakah H melihat sesuatu yang familiar dari rekaman itu, H menjawab bahwa dia tidak mengetahui apa-apa tentang video tersebut. Sesi wawancara pun selesai. Terry, salah satu staf, memberitahu H bahwa dia diliburkan sementara waktu. Dengan alasan kemungkinan H mengalami trauma. Tidak lama kemudian, Black Hall, pemilik Vertigo, datang menemui H. Black mengucapkan terima kasih kepada H. Setelah H pergi, Black berbicara dengan Terry. Dia mengatakan bahwa H adalah orang yang mereka butuhkan dan memerintahkan Terry untuk segera menaikkan jabatan H. Di luar kantor Vertigo, agen FBI yang baru saja mewawancarai H langsung menghubungi atasannya. Dalam percakapan tersebut, dia mengungkapkan bahwa H adalah orang yang sangat berbahaya. Bahkan biro sudah mencoba menangkap H selama 25 tahun, namun selalu gagal. Agen FBI itu meminta izin kepada atasannya untuk menangkap H. Namun, sang atasan memerintahkan kedua agen tersebut untuk melupakan kasus H dan tidak mengusik H lagi. Dengan ekspresi bingung, kedua agen FBI itu akhirnya mematuhi perintah atasan tanpa banyak bertanya. Scene berpindah, menampilkan H yang sedang kedatangan tamu. Tamu tersebut memberikan beberapa dokumen penting, termasuk berkas pegawai Vertigo, foto keluarga Dana, dan laporan autopsi terkait perampokan yang terjadi di awal film. Keesokan paginya di kantor Vertigo, suasana terasa berbeda. Bahkan, mereka memberikan kejutan kecil untuknya, menunjukkan rasa hormat atas apa yang telah dilakukannya. 3 bulan kemudian, H dan Bullet sedang menjalankan tugas rutin mengantar uang. Namun di tengah perjalanan, mereka dicegat oleh sekelompok perampok. Kali ini para perampok tampak sangat terlatih. Mereka menembaki kaca truk dengan peluru cat, membuat H dan Bullet tidak bisa melihat situasi luar. Selanjutnya para perampok meniup gas ke dalam truk, memaksa H dan Bullet keluar serta menyerahkan diri. Namun hal mengejutkan terjadi saat para perampok melihat H. Tanpa diduga, mereka langsung ketakutan dan meninggalkan lokasi. Dan scene membawa kita kembali ke Vertigo. Terry bingung mengapa hal itu bisa terjadi. Tetapi pemilik Vertigo menjelaskan bahwa para perampok mungkin sudah tahu reputasi H sebagai seseorang yang sangat berbahaya dan tidak ingin berurusan dengannya. Karena popularitas H yang semakin naik, seorang petugas bernama Dana mulai tertarik padanya. Scene berpindah. Bullet yang sebelumnya berada di tempat kejadian berbicara dengan Dave. Dia menyatakan bahwa H sangat mencurigakan. Menurut Bullet, reaksi para perampok saat melihat H seperti mereka sedang berhadapan dengan roh jahat. Sementara itu, H terlihat sudah bercocok tanam dengan Dana. Setelah itu tiba-tiba H membangunkan Dana dari tidurnya dan mengajaknya berbicara.
Dana yang masih bingung bertanya-tanya maksud dari tindakan H. Tanpa banyak bicara, H membuka sebuah kotak berisi uang dan memperingatkan Dana untuk berpikir matang sebelum menjawab pertanyaannya. H kemudian menanyakan asal-usul uang tersebut, namun Dana dengan santai mengabaikan peringatan H dan mengatakan dia tidak akan memberitahu dari mana uang tersebut berasal. Mendengar jawaban tersebut, H langsung mengeluarkan senjata dan memberi tembakan peringatan. Sontak Dana pun kaget dan akhirnya mengakui bahwa uang sebesar $125.000 adalah hasil curian dari Fortico. H kemudian bertanya apakah Dana bekerja sama dengan orang dalam. Dana menjawab tidak. Setelah itu, H memberi ultimatum. Dana boleh menyimpan uang itu, tetapi jika dia ketahuan berbohong, H mengancam akan membunuh Dana dan keluarganya. Scene membawa kita kembali ke 5 bulan sebelumnya. Terlihat H sedang mengunjungi anaknya yang bernama Doggy dan sepertinya mereka akan pergi bersama. Tiba-tiba H mendapat sebuah panggilan telepon dari anak buahnya. Lalu anak buah H yang bernama Mike menyampaikan pesan bahwa mereka sedang mendapati masalah saat akan merampok truk uang Fortico, yang dimana salah satu anak buahnya yang bernama Brandon jatuh dari motor karena tertabrak oleh pengendara yang mabuk. Karena lokasi H tidak jauh dari lokasi di mana perampokan itu akan dilakukan, H pun berangkat untuk membantu anak buahnya. Mike berkata kepada H bahwa H hanya perlu memberitahu kemana arah truk itu pergi. Setelah H sampai di lokasi, H berhenti untuk membeli kebab dan langsung mengawasi kemana arah truk itu berbelok. Setelah truk itu berbelok, tiba-tiba mobil truk dicegat oleh komplotan perampok lain. Karena Doggy yang masih berada di dalam mobil, Doggy dipaksa turun dari mobil oleh salah satu perampok. Karena Doggy merupakan satu-satunya saksi di TKP. Doggy pun dibunuh oleh salah satu perampok. H berlari berusaha untuk menyelamatkan anaknya. Namun H berakhir ditembak. 3 minggu kemudian, setelah menerima banyak tembakan dan mengalami koma, H akhirnya terbangun dan selamat. Namun naas nasib anaknya Doggy tidak seberuntung dirinya. Lalu diperlihatkan H bertemu dengan istrinya. Di sini istrinya berkata bahwa H sudah membunuh anaknya sendiri dan mengatakan bahwa H adalah seorang bajingan berdarah dingin. H hanya terdiam seakan tidak merespon perkataan istrinya. Namun kita tahu bahwa sebetulnya H sedang dalam kondisi terpuruk. Scene berpindah dan H memulai strategi untuk bisa menemukan siapa orang yang membunuh anaknya. H datang menemui seseorang yang ternyata adalah atasan dari FBI. Kepala FBI berkata bahwa dirinya masih belum menemukan siapa pelakunya. Namun dia memberikan list nama orang-orang yang mungkin terlibat dalam kasus pembunuhan anaknya. Dan H berkata, dia akan mencari pelakunya dengan cara dia sendiri. Kepala FBI pun tidak bisa mencegah H, dan akan pura-pura tidak tahu akan hal tersebut. Di sini terlihat 3 buah anak H sedang khawatir akan kedatangan H. Mereka merasa bersalah akan tragedi yang menimpa pada Doggy. Lalu datang H. Salah satu anak H menjelaskan kepada H, bahwa mereka sudah melakukan segala upaya untuk menemukan orang yang membunuh anaknya. Namun H yang terlihat sedang serius, berkata bahwa hal itu masih belum cukup. Anak buah H langsung menuruti perintah dari H. H dan anak buahnya melanjutkan pencarian di setiap penjuru kota. Kemudian mereka berhasil menangkap salah satu orang bernama Jerome, yang dicurigai ikut serta dalam kasus kematian Doggy anak dari H. Jerome dipaksa agar memberitahu siapa pelakunya. Namun Jerome menjawab apabila dia memberitahu hal tersebut, dirinya akan mati. Lalu H mengancam apabila dia tidak memberi informasi kepada H, rekannya akan dibunuh. Jerome yang tidak ingin hal itu terjadi, akhirnya mau memberitahu satu nama, dan nama tersebut adalah Gashi Brothers. Komplotan penjahat yang banyak melakukan aksi kriminal, dan mereka juga pernah merampok truk pembawa uang. Karena Jerome tahu setelah dia membocorkan informasi tersebut kepada H, dia akan mati. Jerome kini meminta H agar membunuhnya. Namun H bukanlah orang yang seperti itu. Akhirnya H memberi Jerome imbalan sebesar $200.000. Lalu H dan anak buahnya mendatangi komplotan Gashi Brothers yang terkenal kejam. Namun di tangan H dan anak buahnya, komplotan itu bukanlah masalah besar. Dan sepak terjang Gashi Brothers pun selesai sudah. Namun sayangnya H masih belum menemukan siapa orang yang membunuh anaknya. Mike yang dimana adalah anak buah H yang paling dekat dengan H, dengan hati-hati menyampaikan kepada H bahwa dirinya sudah melakukan segala upaya, dari mulai mengancam, menyiksa, dan juga membunuh semua orang yang mungkin terlibat dengan kasus Doggy. Mike merasa apabila hal tersebut terus dilakukan, suatu saat nanti H dan anak buahnya akan mendapati masalah besar. Mike berkata, mungkin orang yang selama ini H cari adalah orang dalam yang bekerja di Fortico. Dan H sadar bahwa apa yang dikatakan Mike adalah benar.
Lalu H berkata bahwa dia akan kembali ke London untuk sementara waktu. H sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Lalu Kirsty, salah satu rekan H, datang membawakan identitas baru yang ternyata dia gunakan untuk melamar di Fortico. Lalu kita dibawa kembali ke scene di mana H akan melamar di Fortico. Akhirnya kita tahu maksud dan tujuan H melamar di perusahaan tersebut. Scene berpindah, memperlihatkan sebuah kelompok mantan pasukan militer. Mereka terlihat bosan dengan kehidupan yang mereka jalani saat ini. Salah satu anggota mengeluh bahwa hingga sekarang ia belum mendapatkan uang lemburnya. Di kelompok itu ada seorang anggota bernama Jen. Ternyata Jen adalah orang yang membunuh Doggy, anak dari H. Inilah kelompok yang selama ini dicari oleh H. Jen kemudian berkata kepada rekannya yang belum mendapatkan uang lembur bahwa mereka bisa mengambil uang itu dengan cara paksa. Usul Jen menarik perhatian pemimpin mereka, Jackson. Akhirnya mereka memutuskan untuk melancarkan aksi perampokan. Perampokan itu berjalan sukses. Tetapi hasil yang mereka dapatkan ternyata tidak memuaskan. Merasa kurang, mereka mulai merencanakan aksi yang lebih besar, yaitu merampok truk pengantar uang. Salah satu anggota mereka mengatakan bahwa ia memiliki orang dalam yang bisa membantu misi tersebut. Namun, keputusan ini membuat keuntungan mereka harus dibagi menjadi 7 bagian. Karena orang dalam tersebut juga harus mendapatkan bagiannya. Jackson memperingatkan timnya agar tidak membeli barang-barang mewah atau mencolok setelah mendapatkan uang. Ia merasa khawatir, terutama kepada Jen, karena sikap arogan Jen bisa menimbulkan kecurigaan dari berbagai pihak. Rencana mereka berjalan dengan mulus. Semuanya hampir dilakukan dengan sempurna, dan uang mereka kini sudah semakin banyak. Scene berpindah ke acara ulang tahun Jackson. Di sana Jackson dan anak buahnya kembali berkumpul. Jackson mengungkapkan bahwa ia sudah memiliki rencana baru. Kali ini mereka menargetkan rampasan yang jauh lebih besar, dengan resiko yang juga lebih tinggi. Namun, sebelum menjalankan aksi itu, Jackson mengatakan bahwa mereka membutuhkan waktu 6 minggu untuk berlatih dan melakukan pengintaian. Setelah rencana tersusun dengan matang, mereka pun mulai menjalankan aksinya. Kini kelompok Jackson menyamar sebagai pekerja konstruksi. Ternyata perampokan ini adalah peristiwa yang muncul di awal film. H sama sekali tidak menyadari bahwa kelompok Jackson sudah bersiap dengan matang. Perampokan itu terjadi persis seperti yang terlihat di awal cerita. Namun, ada hal baru yang terungkap. Jen melakukan kesalahan fatal. Ia lengah, sehingga 2 petugas Fortico terbunuh. Jen kemudian sadar bahwa wajahnya telah terlihat oleh Doggy, anak dari H. Karena tidak ingin meninggalkan saksi, Jen memutuskan untuk menembak Doggy. Ketika H berlari untuk menyelamatkan anaknya, H pun langsung ditembak oleh Jen. Sampai di sini, semua menjadi jelas. Kita akhirnya mengetahui siapa yang membunuh Doggy dan alasan H melamar kerja di Fortico. 5 bulan berlalu, kita kembali melihat komplotan Jackson. Namun Jackson tidak bisa menyembunyikan rasa kesalnya terhadap Jen. Dengan nada tegas, Jackson berkata bahwa Jen beruntung masih bisa menjadi bagian dari tim ini. Meskipun tindakan dia sebelumnya nyaris membawa malapetaka. Percakapan masih berlanjut. Hingga salah satu anggota berkata bahwa mereka membutuhkan uang pensiun. Maksudnya, mendengar itu Jackson menjelaskan dengan tenang namun serius. Bahwa semakin besar hadiah yang mereka incar, semakin besar pula resiko yang harus mereka hadapi. Tetapi, jika mereka berhasil, ini akan menjadi aksi terakhir mereka, dan mereka tidak perlu lagi merampok selamanya. Jackson kemudian mengungkapkan rencana besar mereka, bukan lagi merampok truk pengantar uang, tetapi seluruh uang yang ada di Fortico, tempat H bekerja. Jumlahnya luar biasa besar, 160 juta US dollar. Scene berganti. Jackson memeluk istrinya lebih lama dari biasanya. Ia tahu bahwa rencana besar ini beresiko tinggi, dan mungkin ini adalah hari terakhir ia melihat keluarganya. Setelah itu Jackson berbicara dengan orang dalam mereka yang bekerja di Fortico. Semua persiapan sudah selesai. Jackson kemudian pergi ke tempat Jen untuk menjemputnya. Di Fortico, suasana semakin sibuk. Keamanan diperketat karena perusahaan tersebut sedang menyimpan uang dalam jumlah besar. Sementara itu, H dan Bullet sedang dalam perjalanan kembali ke Fortico setelah mengantarkan uang ke berbagai lokasi. Bullet terlihat gelisah, hingga akhirnya ia memberanikan diri untuk bercerita jujur kepada H. Bullet mengakui bahwa ia adalah orang dalam yang selama ini membantu komplotan Jackson menjalankan aksi mereka. H tetap tenang. Ia tidak menunjukkan amarah atau reaksi yang mencurigakan. Bullet kemudian bertanya apakah H akan mengikuti perintah mereka. H menjawab singkat bahwa ia sepenuhnya mengerti situasi tersebut. Bullet memberitahu bahwa pistol yang H bawa tidak berisi peluru. Ia memperingatkan bahwa H bisa kehilangan nyawa jika tidak mengikuti rencana mereka. Bullet juga mengungkapkan bahwa hari ini adalah hari besar mereka. Aksi perampokan besar-besaran di Fortico.
Ia menjelaskan bahwa agar truk mereka bisa masuk ke Fortico, petugas keamanan harus mengenali kedua petugas yang ada di dalam truk pengantar uang. Bullet tidak langsung menuju Fortico. Sebelum itu, ia harus menjemput komplotan Jackson. Dengan gerakan yang terencana, ia mematikan semua kamera di dalam truk untuk menghilangkan jejak. Namun, petugas Fortico segera menyadari ada yang tidak beres. Kamera truk Bullet tiba-tiba mati. Dengan tenang, Bullet memberikan alasan bahwa ia sedang memperbaiki kamera tersebut, membuat petugas tidak terlalu curiga. Sambil mengalihkan perhatian petugas, Bullet bergerak ke lokasi komplotan Jackson. Di sana, tangan H diikat, memperlihatkan posisinya sebagai tahanan. 4 anak buah Jackson dengan sigap naik ke dalam truk Fortico. Sementara Jackson dan 1 anak buahnya mengikuti dari belakang menggunakan kendaraan lain. Ketika truk tiba di Fortico, mereka memberikan akses masuk. Petugas keamanan mengenali wajah Bullet dan juga H. Namun, semuanya berubah drastis saat truk berhasil diparkir. Komplotan Jackson langsung menodongkan senjata ke arah petugas keamanan, melucuti mereka tanpa perlawanan berarti. H yang masih terikat tetap diam, menunggu momen yang tepat. Rencana komplotan Jackson adalah menguasai ruang kontrol gerbang. Namun, petugas Fortico tidak tinggal diam. Baku tembak pecah di tempat itu. Tetapi perlawanan mereka membuat salah satu anak buah Jackson terkena tembakan. Setelah berhasil menerobos ruang kontrol, Jackson dan salah satu anak buahnya memasuki area Fortico. Di dalam, mereka segera menuju brankas, mengincar uang yang tersimpan di sana. Tapi inilah saatnya H bergerak. Dengan kecepatan dan ketenangan yang luar biasa, H berhasil melumpuhkan salah satu anak buah Jackson. Ia kemudian melepaskan ikatan Dave dan Terry. H memanfaatkan kekacauan itu untuk menyamar dengan mengenakan pakaian salah satu anak buah Jackson yang sudah tumbang. Saat mereka menyadari ada yang salah, mereka mulai curiga bahwa ada pengkhianat di antara mereka sendiri. Di saat genting ini, H memasukkan alat pelacak ke dalam tas yang berisikan uang. Namun, tak semuanya berjalan mulus. Dave terkena tembakan. Untungnya, rompi anti peluru menyelamatkannya dari luka serius. Pertarungan sengit pun terjadi. H menunjukkan kemampuan luar biasa, melumpuhkan satu demi satu anak buah Jackson. Sementara itu, ternyata Dana dan rekannya sudah mati dibunuh oleh Bullet. Di saat komplotan Jackson akan meninggalkan Fortico, H mencegat mereka dengan memberikan tembakan ke arah komplotan Jackson. Di tengah aksi H, ternyata Dave si pecundang akhirnya mau membantu H. Tak disangka, ternyata Bullet dari sisi lain muncul secara tiba-tiba dan menembak jatuh H. Lalu Dave yang tidak mengetahui bahwa Bullet adalah pengkhianat, Dave pun mati tertembak. Dan kini yang tersisa hanyalah Jackson, Jen, dan Bullet. Mereka berhasil keluar dari Fortico dengan menerobos mobil polisi yang menghalangi jalan keluar mereka. Polisi mengejar. Namun sepertinya komplotan Jackson sudah merencanakan rute kabur mereka. Lalu mereka memasuki sebuah gerbang, yang dimana gerbang tersebut tertutup otomatis setelah komplotan Jackson melewati gerbang tersebut. Lalu Bullet mulai memindahkan uang hasil rampokan. Jackson mengetahui bahwa anak buahnya Jen adalah anggota yang egois dan arogan. Jackson pun berniat membunuhnya. Namun Jen yang licik sudah menyadari hal tersebut. Jen dengan kejam membunuh Jackson. Setelah kejadian tersebut, Bullet menanyakan di mana Jackson. Jen menjawab bahwa Jackson tewas. Kemudian mereka menuju sebuah terowongan menggunakan sebuah ATV. Hingga sampai di ujung terowongan, di sana sudah terparkir mobil mereka. Di sini Bullet akan mengkhianati Jen. Dan sesaat sebelum Bullet akan menembak Jen, Jen ternyata lebih dulu menyadari hal tersebut. Akhirnya Bullet mati dengan tembakan di bawah dagunya. Setelah Jen berhasil kabur dan sampai di kediamannya, terdengar suara dering telepon yang berasal dari tas uang Jen. Ternyata suara tersebut berasal dari alat pelacak yang sebelumnya H simpan di tas tersebut. Jen pun terkejut bahwa kini H sudah berada di belakangnya. Jen mengira bahwa H ingin uang tersebut. Namun ternyata maksud dan tujuan H adalah ingin membalaskan dendam daripada kematian Doggy yang merupakan anaknya. H melemparkan berkas yang berisi hasil otopsi Doggy. Setelah Jen membacakan isi dari berkas tersebut, H pun melakukan hal serupa dengan apa yang terjadi pada anaknya. Setelah H berhasil membunuh Jen, H meninggalkan lokasi. Dan di sana terlihat ada kepala FBI yang mengamankan uang serta jasad Jen. Dan cerita pun tamat.